Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih telah hadir pada acara webinar hari ini yang berjudul Panduan Praktis Data Wrangling with Python. Perkenalkan, saya Shania yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Inixindo sebagai tempat pelatihan dan sertifikasi nomor satu di Indonesia telah menyediakan berbagai macam pelatihan serta sertifikasi yang berskala nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Inixindo telah melatih lebih dari 1.000 profesional IT per tahun. Mohon maaf, telah melatih lebih dari 4.000 profesional IT per tahun dan lebih dari 1.000 perusahaan IT yang berbeda, baik dari perusahaan nasional maupun multinasional. Pada dunia digital saat ini, data merupakan aset berharga yang sudah menjadi komoditas yang mahal. Namun, sebelum Inix People memanfaatkan data tersebut untuk mendapatkan suatu informasi, tentunya Inix People harus melewati suatu proses yang disebut dengan data wrangling. Nah, pada proses data wrangling ini memakan waktu dan sumber daya yang signifikan, sehingga tujuan dari proses ini adalah untuk memangkas waktu analisis menggunakan metode otomatis. Nah, pada workshop panduan praktis data wrangling untuk Python ini, Inix People akan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara mengambil dan mengolah data teks dari laman internet untuk dianalisis. Pada workshop kali ini, kita tentunya akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari narasumber yang sudah ahli di dalam bidang data science. Saya perkenalkan narasumber pada hari ini, yaitu Kak Igis, pelaku instruktur Inixindo yang akan memaparkan materi mengenai panduan praktis data wrangling Python. Sebelumnya, sebagai informasi, saya ingin mengingatkan setelah mengikuti webinar ini, Bapak dan Ibu akan dikirimkan link Google Form untuk pengisian absensi kehadiran melalui kolom chat Zoom Meeting. Selanjutnya, pada workshop kali ini juga akan ada challenge berhadiah yang bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu. Kemudian, informasi detail terkait challenge akan segera diinfokan oleh tim Inixindo melalui grup WhatsApp. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi utama dari acara workshop pada hari ini. Saya persilakan kepada Kak Igis untuk memulai acaranya. Kepada Kak Igis, saya persilakan. Terima kasih Kak Sania. Sebelum saya mulai, teman-teman semua udah dengar suara saya dengan jelas ya? Boleh ada yang... Sudah, Kak? Ya, udah jelas ya? Jelas, jelas Bu. Aman. Terima kasih. Kalau gitu saya izin untuk share screen terlebih dahulu sebelum kita mulai kelasnya. Pemrosesan. Baik. Terima kasih untuk Kak Sania. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kita di hari ini, yaitu workshop Inixindo 2024 dengan judul Panduan Praktis Data Wrangling with Python. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Kak Shania, saya Igis yang pada kesempatan kali ini akan menemani Inix People untuk belajar tentang data wrangling menggunakan Python itu sendiri. Tanpa berlama-lama, kita akan coba pahami terlebih dahulu ya tentang materi yang akan kita bahas selama workshop kali ini dan tujuannya atau targetnya nanti. Kita harap teman-teman semua atau dari Inix People itu sudah bisa untuk mengenali data wrangling itu seperti apa, kemudian tools dalam Python yang bisa kita gunakan untuk data wrangling itu juga apa aja. Sebelum kita masuk ke praktik, nanti kita akan belajar terlebih dahulu tentang data wrangling itu sebenarnya ngapain aja atau overview-nya. Kemudian kita akan cari tahu task dari seorang data wrangler atau apa saja yang dilakukan dalam proses data wrangling. Kemudian baru kita berkenalan dengan tools yang biasa digunakan untuk data wrangling ini, baik itu untuk Python maupun yang lainnya. Dalam Python sebenarnya ada banyak sekali tools untuk data wrangling, tapi yang akan kita tekankan hari ini adalah Pandas dan Beautiful Soup. Jadi nanti Inix People akan belajar tentang penggunaan Pandas untuk data wrangling itu seperti apa, mulai dari memahami data frame terlebih dahulu, diikuti dengan pembacaan data-data yang berasal dari external sources. Dan yang terakhir adalah Beautiful Soup yang merupakan salah satu tool untuk web scraping. Jadi nanti kalau Inix People pengen untuk mengambil data
secara langsung dari website, boleh menggunakan Beautiful Soup. Kan kita coba sedikit-sedikit bagaimana cara memanfaatkan tool Beautiful Soup itu. Jadi dari sini saya harap Ins People sudah punya gambarannya untuk apa yang akan kita pelajari selama beberapa menit yang akan datang. Pastinya dari awal teman-teman atau Ins People udah punya pengalaman atau mungkin udah pernah dengar tentang istilah data science, data analytics, data analysis, dan lain-lainnya yang terkait atau berkaitan dengan pekerjaan yang ada di sekitar kita. Misalkan data scientist atau data analis, atau ada juga data administrator atau data engineer yang mungkin teman-teman atau Index People itu udah pernah dengar. Data wrangling ini mungkin banyak yang belum pernah dengar atau istilahnya itu masih asing untuk digabungkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Index People dengar. Sebenarnya langkah data wrangling ini bisa dilakukan oleh data analis, data engineer, maupun seorang data scientist itu sendiri. Kenapa? Karena data wrangling ini adalah proses di mana kita memastikan seluruh data yang kita gunakan dalam proses analisis nanti itu sudah memiliki satu format yang uniform, yang isinya itu akurat, bersih, dan sesuai dengan kebutuhan pengolahan kita atau analisis kita nanti. Dalam proses data science maupun data analytics, yang kita lakukan pertama kali itu kan pasti punya problemnya. Problem yang kita punya itu kita cari tahu dulu datasetnya yang digunakan apa, kebutuhan apa, batasannya apa, berapa banyak data yang diinginkan, dan lain-lainnya. Dari sekian problem identification yang sudah kita terapkan di awal, barulah kita cari tahu caranya untuk mengambil data, untuk mengumpulkan data, dan juga mengolah data tersebut agar sesuai dengan analisis kita. Langkah barusan, di mana kita sudah mendapatkan problem identification, kemudian ingin menarik data itu, adalah bagian dari proses data wrangling. Jadi apapun yang kita lakukan saat mempersiapkan data sebenarnya bisa dianggap sebagai langkah data wrangling atau proses data preparation atau ada juga yang sebut data pre-processing. Apa saja yang sebenarnya dilakukan seperti yang ada di visualisasi, kita bisa melihat di sebelah kiri sendiri, itu ada data platform or scraping, di mana kita mengambil semua data yang ada dari berbagai macam sumber dengan cara-cara yang sudah tersedia, kemudian kita masuk ke dalam langkah data wrangling. Kenapa? Karena di data sumber yang sebelumnya, itu belum tentu semua formatnya uniform atau sesuai dengan yang kita butuhkan. Sehingga minimal kita harus melakukan handling terhadap missing values, terhadap outliers, terhadap dataset yang memiliki kesalahan data dan lain-lainnya secara komprehensif atau secara efektif terhadap data kita. Tujuannya apa? Tujuannya setelah data wrangling ini nanti, data kita itu siap untuk dilakukan analisis dalam bentuk visualisasi, atau kita bisa masukkan data-datanya ke dalam machine learning. Apakah outputnya itu sebuah business logic, apakah itu decision making tools, atau apakah itu dalam bentuk report atau penyimpanan data yang akan kita simpan dalam cloud system dan lain-lainnya, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kasyania tadi, data wrangling ini sangat penting dalam proses data science, data analytics, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di sini akan menjadi pedoman kita waktu membangun analisis ataupun membangun machine learning atau membangun model yang akan kita gunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga kalau Inix People sudah berusaha untuk mempelajari tentang data analytics, data science, data science, dan lain-lainnya, pastikan langkah data wrangling ini adalah langkah yang sudah dikuasai terlebih dahulu oleh Inix People. Kenapa? Karena proses data wrangling ini sangat berkaitan dengan tujuan akhir yang sudah kita define di awal, yaitu di problem identification. Jadi kalau udah ada problemnya, kemudian udah ada batasannya, targetnya seperti apa, dan analisisnya nanti tujuannya itu mau ngapain, maka proses data wrangling ini harus sesuai dengan apa yang kita define dari awal. Kalau ada data yang hilang, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada data outlier, apa yang harus kita lakukan? Kalau range datanya itu tidak sesuai, apa juga yang harus kita perhatikan atau ganti atau mungkin kita hapus dari dataset yang kita punya.
semua langkah-langkah itu sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi beberapa langkah. Yang pertama itu pasti melakukan scraping raw data atau mengambil data-data yang kosong dari multiple sources, termasuk juga web, ada juga yang dari database tables. Kemudian kita juga bisa melakukan inputting, formatting, dan juga transforming yang tujuannya adalah menyesuaikan target dari bentuk dataset untuk analisis nanti, atau sesuaikan dengan model yang akan kita buat nantinya waktu di langkah machine learning. Kemudian yang ketiga ada handling pembacaan atau penulisan dari file yang kita punya atau data yang kita punya, errornya itu seperti apa. Jadi kita harus mampu untuk mengecek error-error yang ada saat proses pembacaan data atau proses penyimpanan data. Kemudian kita juga harus melakukan deteksi terhadap outliers, di mana outliers ini akan memengaruhi proses analisis kita nanti saat berhubungan dengan range atau dengan persebaran dari data yang kita punya. Dan yang terakhir adalah sebenarnya tugas dari performing quick visualizations itu sudah masuk ke dalam proses data analytics, tapi seorang data analis atau data scientist atau data wrangler pun, atau data engineer, itu juga harus mampu untuk menyampaikan summary dari datanya dalam bentuk quick visualization juga. Biasanya kita juga lengkapi dengan basic statistical analytics untuk melakukan judgment terhadap data yang kita punya, kualitasnya itu seperti apa, apakah formatnya itu sudah sesuai, dan apakah dia punya scalability untuk digunakan dalam waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Jadi kurang lebih task dari data wrangling itu seperti ini, people. Tinggal apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan adalah tool-nya. Apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan data wrangling operations tadi? Sebenarnya kalau zaman dulu, orang-orang itu kan gampang tinggal pilih aja tabelnya, terus nanti bikin tabel baru di buku yang lain, atau melihat laporan buku, laporan di kertas yang mungkin sudah ada dalam laporan tahun sebelumnya, dan lain-lainnya, disatukan dengan satu buku yang sama atau satu buku yang beberapa buku yang berbeda. Data yang diambil hanya data-data yang dibutuhkan, sehingga dari proses itu sebenarnya sudah masuk ke dalam langkah-langkah data wrangling. Tapi lama-kelamaan data di sekitar kita kan makin banyak, dan untuk melakukan proses tersebut secara manual itu akan menguras tenaga, atau bahkan kalau zaman sekarang kita bisa bilangnya itu sudah outdated. Terus gimana dong biar kita bisa melakukan proses data wrangling ini? Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan, mulai dari luar Python atau luar dari bahasa pemrograman, ada yang menggunakan bahasa pemrograman apapun, mulai dari Python, Java juga bisa, PHP juga bisa, JavaScript juga bisa, dan seterusnya. Yang jelas, yang sering kita temui itu pasti people pernah coba menggunakan Excel atau Google Sheets. Untuk apa? Untuk membersihkan data, untuk menyiapkan data, membentuknya ke dalam bentuk tabel yang baru atau pivot table, dan lain-lainnya. Selain itu, kita juga bisa melakukan proses data wrangling langsung ke dalam sumber datanya, misalkan SQL databases. SQL database itu kan ada banyak sekali macamnya, mulai dari MongoDB untuk yang NoSQL atau yang lainnya, kemudian ada apa lagi ya? MySQL, PostgreSQL, ada Oracle Database, ada SQL Server, dan lain-lainnya, yang semua itu memiliki kontrol terhadap manajemen data di dalam database-nya. Kita juga bisa melakukan pembersihan data, update data, dan lain-lainnya ke dalam tabel-tabel atau data-data yang ada di dalam database kita. Tapi di pelatihan sekarang kita akan menekankan bagaimana caranya data wrangling ini digunakan secara efektif menggunakan Python, di mana Python ini adalah salah satu bahasa yang sekarang sangat sering digunakan atau umum untuk digunakan dalam proses data operations. Data operations yang dimaksud apa saja? Mulai dari data gathering atau pengambilan data, kemudian data streaming, kemudian masuk ke proses data analytics menggunakan Pandas, menggunakan Matplotlib, PyPlot, atau menggunakan Seaborn, dan lain-lainnya. Lalu masuk juga ke level yang lebih lanjut, yaitu machine learning atau implementasi dari AI. Semua operasi tersebut masuk ke dalam dunia data yang kalau Unix People pelajari dari awal sampai akhir itu nanti akan mengembangkan
pengetahuan Inix People sendiri untuk membuat atau membangun model baru atau belajar dan memahami data yang ada di sekitar Inix People. Tools dalam Python sendiri ada banyak banget untuk data wrangling. Misalkan ada NumPy untuk mengelola data-data yang bersifat numerik, kemudian ada Pandas yang mungkin akan kita pelajari lebih banyak nantinya, yaitu sebuah library yang yang memiliki bentuk 2 dimensi untuk menyimpan data dalam bentuk kategorikal maupun numerikal. Kemudian yang terakhir ada Scrapy, ini digunakan untuk melakukan scraping terhadap data yang ada di tempat sumber. Dari sekian macam data wrangling tools, sebaiknya Inix People ini melakukan explore sendiri-sendiri dan mencari tahu mana yang paling efektif untuk disesuaikan dengan dataset yang Inix People gunakan atau mesin yang sudah biasa Inix People gunakan. Jadi nanti saran saya kalau sudah masuk ke dalam dunia data, itu baik untuk wrangling, baik untuk analisis, dan seterusnya, silakan disesuaikan saja dengan kenyamanan dari dataset yang Inix People punya, dan juga kenyamanan dari pribadi masing-masing. Sebelum kita melakukan praktik, kita akan bahas sedikit terlebih dahulu tentang dua materi kita, yaitu Pandas dan juga Beautiful Soup. Pertama-tama adalah Pandas. Tadi kan saya sudah sampaikan kalau Pandas itu merupakan salah satu library yang digunakan untuk data analytics dalam Python. Pandas itu sebenarnya adalah satu library yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam tools pengolahan data di dalamnya dengan bentuk dua data structure. Yang pertama itu adalah series, seperti yang ada di sebelah kiri, dengan name, salary, length 14.999 di type object yang ada di sebelah kiri ya. Bentuknya itu cuma satu dimensi. Kenapa kita harus paham ini? Karena nanti struktur atau akses analisis Pandas itu harus menggunakan bentuk series maupun data frame. Kemudian yang satunya adalah data frame atau yang paling sering digunakan dalam proses penyimpanan data dalam bentuk dua dimensi. Kalau data frame ini bentuknya itu sama seperti tabel yang biasa kita lihat di Excel, di tabel yang kita tulis sendiri, atau tabel yang kita temukan di laman website dan lain-lainnya. Yang jelas bentuknya adalah dua dimensi dengan X-axis sebagai row-nya, kemudian Y-axis sebagai column-nya. Nanti kita akan coba perbandingkan apa perbedaan dari series dan juga data frame, dan kenapa kita harus tahu perbedaan dari keduanya. Bentuk dari data frame yang mungkin akan muncul adalah kurang lebih seperti ini. Jadi dalam satu data frame, karena bentuknya itu dua dimensi, pasti dia punya rows, dan pasti dia juga punya columns. Betul. Jadi row dan column ini adalah kelompok yang menyusun si data frame yang bersangkutan. Isinya atau values-nya itu diambil dari dataset yang kita punya. Jadi kalau misalkan kolom pertama itu isinya Sephalanx, maka setiap row itu akan merepresentasikan setiap data yang bersangkutan terhadap kategori-kategori yang ada. Atau sebaliknya, jadi setiap data yang kita punya atau setiap row itu direpresentasikan dengan nilai-nilai kolom yang disebutkan di atasnya. Nanti kalau Inix People belajar lebih lanjut, Inix People akan bertemu dengan berbagai macam bentuk tabel yang isi datanya itu macam-macam. Ada dari mungkin categorical data, kemudian numerical data, ada juga yang data berbasis waktu, dan lain-lainnya. Jadi kalau yang sementara kita paling mendasar itu belajarnya dengan menggunakan categorical data seperti yang di sebelah kanan atau bentuk tekstual. Kalau dalam Python disebutnya string, tapi kalau dalam database, data frame disebutnya sebagai objek. Kemudian yang di sebelah kirinya ini ada nilai desimal ya. Nilai desimal dalam Python itu dianggap default-nya adalah float. Kemudian kalau nilai integer yang biasa atau yang satuan seperti ini, yang bulat, itu namanya adalah integer sebagai nilai whole number atau nilai bulat dalam Python. Kita harus tahu dulu dalam proses penggunaan Pandas itu seperti apa sih pada umumnya gitu. Jadi sebenarnya Pandas data frame ini operasinya ada banyak, mulai dari creation-nya seperti apa, bagaimana cara kita mengambil data, dan bagaimana kita mengelola data di dalam data frame yang bersangkutan. Kita juga bisa melakukan analisis terhadap data frame kita melalui visualisasi dari
pandasnya. Jadi tinggal kita panggil aja plot, kemudian kita sesuaikan data yang kita define. Untuk melakukan pengambilan data atau viewing data itu adalah bagian penting yang harus kita kuasai sebelum kita melakukan pengolahan data lebih lanjut. Jadi mungkin modifying data dan lain-lainnya, English people belum harus paham sekarang gitu. Jadi yang penting kita udah tahu dulu gimana caranya untuk viewing data dan lain-lainnya. Cuman karena langkah yang kita lakukan dalam data wrangling ini berkaitan dengan proses kontrol terhadap handling atau proses handling terhadap data yang hilang atau data yang kurang tepat, data outliers dan lain-lainnya, maka mungkin nanti kita akan mencoba untuk melakukan replacement terhadap data yang bersangkutan. Tapi kita harus cek dulu dari dataset yang ada kira-kira seperti apa. Nah, yang paling penting adalah kita harus pahami terlebih dahulu bagaimana sifat Pandas sebagai sebuah library analisis untuk data yang ada di sekitar kita di Python, seperti apa saat melakukan pembacaan files. Jadi ada banyak sekali jenis files di luar sana, mulai dari yang sering kita lihat ada Excel workbook atau file Excel, kemudian ada file Word dalam bentuk docs, atau mungkin data txt yang bisa kita temukan dalam file teks dan lain-lainnya, yang semua itu sebenarnya bisa kita panggil menggunakan function yang disediakan oleh Pandas sesuai dengan format yang ada. Misalkan di sini file CSV yang kita punya itu bisa dipanggil dengan read CSV. File JSON yang kita punya bisa kita ambil dengan read JSON. HTML atau halaman yang kita punya atau file HTML yang kita punya itu juga bisa dipanggil dengan read HTML. Kemudian ada XML, Excel, dan lain-lainnya yang semuanya itu kalau misalkan sudah dikenali oleh Pandas bisa kita panggil secara langsung menggunakan read function-nya. Nanti kalau udah diakses ke dalam data frame dan kita ingin menyimpan datanya ke dalam sumber tempat penyimpanan data yang ada, mungkin di file explorer, mungkin di dalam database, gimana cara kita melakukan penyimpanannya? Tinggal kita panggil aja to CSV, to JSON, to HTML, dan seterusnya sesuai dengan format yang kita harapkan. Jadi dari sini tinggal kita sesuaikan saja mana yang mau kita pakai. Oh iya, jadi sebelum kita membaca external sources, kita harus pastikan dulu bahwa mesin yang sedang kita hadapi sekarang itu berkomunikasi dengan file yang ada di dalamnya, itu harus melalui path. Path-nya ini ada dua jenis. Yang pertama itu adalah absolute path, dan yang kedua adalah relative path. Absolute path itu adalah semua path yang kita jalankan dari head disk-nya, atau kalau kita lihat di device masing-masing, ada C, ada D, ada E, kemudian ada F juga kadang-kadang, atau dari flash disk ada G, dan lain-lainnya. Kalau yang relative path itu adalah semua file yang berada pada folder yang sedang aktif di dalam notebook yang bersangkutan, atau di dalam file yang saat ini sedang kita jalankan untuk memanggil perintah-perintah datanya untuk file-file yang bersangkutan tadi. Jadi nanti kita akan coba lihat bagaimana penggunaan dari path untuk mengakses data file kita. Dan yang terakhir adalah Beautiful Soup 4. Setelah kita melakukan pemahaman tentang data frame, nanti kita akan mencoba untuk mengambil data dari web yang ada di dalam internet. Jadi kita akan coba untuk ambil data-data yang ada di internet menggunakan Beautiful Soup dan melihat apa yang sedang terjadi kalau kita lakukan proses scraping menggunakan Beautiful Soup itu sendiri. Sebenarnya Beautiful Soup ini adalah salah satu library yang digunakan untuk membuat proses analisis atau proses pengambilan data teks dari satu page HTML secara lebih efektif. Jadi kita bisa melakukan parsing terhadap HTML yang kita punya by tag, by attributes, atau by text-nya dengan lebih mudah. Bagaimana caranya? Yang dilakukan oleh Beautiful Soup itu adalah menyalin bentuk dari markup language-nya tadi ke dalam bentuk objek yang ada di dalam dirinya sendiri, kemudian kita bisa mengambil berbagai macam teks yang ada di dalamnya. Dia akan menyediakan kepada kita function-function untuk mencari data yang kita mau, misalkan kata-kata yang kita inginkan, atau kita pengen mencari tag-tag paragraf yang kita mau, tag gambar yang kita mau, tables yang kita mau, dan lain-lainnya secara
efektif karena tinggal kita panggil aja perintah tag-nya atau find kemudian ambil nama tag-nya. Bagaimana caranya untuk mengaktifkan Beautiful Soup? Yang kita gunakan adalah library BS4 atau Beautiful Soup 4. Kalau misalkan dalam Python Unix People itu belum tersedia Beautiful Soup 4-nya, nanti boleh untuk coba melakukan installation terlebih dahulu di notebook masing-masing atau di dalam server Python-nya. Agar apa? Agar BS4-nya ini bisa menjalankan function atau objek Beautiful Soup-nya. Jadi nanti kita bisa gunakan si Beautiful Soup ini untuk membaca page yang kita punya dan kita tampilkan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Bentuk yang dilakukan oleh si Beautiful Soup tadi adalah menyalin bentuk dari HTML atau Hypertext Markup Language seperti yang biasa kita lihat di dalam satu page website, di mana kita akan membaca masing-masing teks seperti ini. Ada HTML, ada head, ada body, ada headings, kemudian ada links, ada paragraf, dan lain-lainnya yang sesuai dengan nama tag-nya. Dari tadi kan saya bilang tentang tag. Nah, tag itu adalah semua hal atau semua elemen yang disimpan dalam HTML dengan bentuk kurung. Itu bukan kurung ya, apa namanya? Segitiga, bukan juga. Pokoknya yang bentuknya kurang dari sama lebih dari ini. Nanti saya coba cari tahu namanya apa, saya kebetulan tidak terlalu ingat. Jadi dalam proses HTML ini nanti yang akan dibaca oleh si Beautiful Soup-nya adalah proses strukturisasi yang terjadi di dalamnya. Dalam sebuah HTML, itu kan setiap kita turun terhadap satu level di bawahnya akan ada elemen-elemen lain. Seperti dari HTML, nanti di bawahnya ada head, kemudian ada body di dalam satu level. Kalau kita masuk ke level selanjutnya, ada elemen lainnya lagi, seperti title dalam head, kemudian ada heading, dan juga link di dalam body-nya. Nanti kita akan coba lihat apa yang dilakukan oleh si Beautiful Soup ini untuk bisa mengenali semua tag yang ada di dalam parent maupun di dalam children text-nya. Yang jelas, nanti bentuk dari data kita itu bisa aja terstruktur seperti ini. Dari bentuk sebuah tabel, kita bisa melihat ada T-body, yang masuknya itu adalah satu badan dari tabel, kemudian TR ini untuk title-nya, kemudian TH ini untuk berpindah secara horizontal, ada entry header 1, entry header 2, dan seterusnya, yang bentuknya nanti akan menjadi sebuah tabel berukuran sekian kali sekian. Setiap data yang ada di dalam sini, di dalam tag itu adalah node child-nya, di mana setiap child itu pasti punya parent juga. Parent yang paling luar dalam HTML itu biasanya adalah HTML tag, atau yang kita lihat di atas kiri adalah HTML di sini. Nanti kita akan coba perhatikan bagaimana bentuk dari file HTML yang mungkin kita akan bangun sendiri atau kita ambil dari website. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan awalnya. Saya harap Unix People bisa mengambil informasi luarnya terlebih dahulu, dan sekarang kita akan coba untuk melakukan praktiknya. Untuk praktiknya sendiri kita akan menggunakan Colab Research dari Google, di mana Google Collaboratory ini merupakan salah satu environment Python yang digunakan untuk pengolahan data. Makanya filenya nanti akan berbentuk notebook. Kalau Bapak Ibu atau Unix People itu menggunakan tool yang lain seperti Jupyter Notebook yang ada dalam VS Code, atau Jupyter Notebook yang diinstal langsung dalam Python, atau Jupyter Notebook yang diinstal melalui Anaconda dan lain-lainnya, itu boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jelas apa yang kita gunakan adalah sebuah notebook ini. Di mana notebook ini adalah bentuk dari file perintah-perintah Python yang dibungkus menjadi satu halaman saja atau satu page. Namanya adalah IPython Notebook. Saat membuka Colab Research Google.com, nanti Unix People akan diarahkan ke prompt seperti ini untuk melakukan pembukaan notebook. Kalau misalkan di Colab Research masing-masing itu sudah ada file IPYNB-nya, maka bisa untuk dilanjutkan. Tinggal diklik aja. Layar belum ganti kah? Belum ada, kita bisa langsung panggil saja new
notebook. Notebook yang kita jalankan ini berjalan di mesinnya Google. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu ada di atas runtime yang dimiliki oleh Google Colab. Jadi nanti apapun yang kita jalankan di sini untuk bisa melanjutkan, untuk bisa menyimpan dan lain-lainnya, kita harus pastikan bahwa terdapat koneksi internet yang menghubungkan kita dengan mesin dari Google-nya. Kenapa? Karena Google ini yang kita jalankan itu kan dia mengakses internet. Jadi apapun yang akan muncul di sini itu sesuai Tampilan belum dengan berubah, koneksi Bu. internet kita. Mohon maaf, Bu. Jangan lupa dalam sebuah Baik, guys, maaf, layarnya belum berubah. apa Biar namanya? belum berubah, Bu, dari tadi, Bu. Sebuah notebook itu harus disesuaikan juga apa yang harus kita atur gitu. Jadi tinggal kita sesuaikan aja nanti apakah menambahkan set code cell atau nambahkan Izin, Bu. text cell. Belum berubah, Bu, tampilan screen-nya, Bu. Masih Beautiful Shop di PowerPoint. Makasih. Masih di PowerPoint, Bu, tampilannya, Bu. Oh gitu ya. Dari Oke. tadi, Bu. Maaf. Tapi yang tadi slide-slide-nya berubah-ubah kan ya? Masih belum, Kak. Mulai Dari yang tadi masih Beautiful Shop itu Beautiful sudah Shop. enggak berubah lagi sudah. Oke, saya ulang lagi ya. Sekarang sudah. Jadi di sini adalah si notebooknya yang bersangkutan, si Google Colab itu adalah tempat kita bisa untuk menjalankan perintah-perintah Python yang dibungkus dalam bentuk page laporan atau HTML page nantinya. Tapi filenya disimpan sebagai IPython notebook. Di sebelah kiri itu ada pane untuk Google Colab, yaitu ada table of contents, ada find and replace, dan lain-lainnya di bawah untuk kita cek, untuk kita gunakan dalam proses coding atau dalam proses pembuatan laporan. Yang penting adalah kita semua mengenali tentang data yang ada di atas, code dan juga teks. Sebuah notebook itu pasti terdiri dari cells, di mana setiap cell itu nanti ada yang isinya untuk Python codes, ada yang isinya itu untuk tulisan biasa dalam bentuk HTML atau latex dan lain-lainnya. Di sini kalau kita klik plus code, maka dia bakalan menambahkan cell code yang baru di bawahnya. Tinggal kita tuliskan saja, tinggal kita pilih saja, kemudian kita sesuaikan dengan banyaknya kode yang ingin kita gunakan. Kalau kita pengen untuk menambahkan teks, tinggal kita tambahin aja teks di sini. Nanti tampilannya akan berbeda. Kalau yang code cell di sebelah kirinya bakalan ada kurung siku, sedangkan yang text cell itu tidak akan memiliki kurung siku. Tinggal kita pindah aja, misalkan saya pengen text cell-nya ada di atas sendiri, jadi tinggal kita klik plus panah yang ke atas, seperti ini. Dalam text cell, saya ingin untuk menuliskan heading dari bagian atau beberapa bagian dari kode yang kita punya di bawahnya. Jadi di sini saya mau tulis, dia itu bagian dari pandas. Hashtag yang saya tuliskan di sebelah kiri itu adalah annotator untuk membuat heading di dalam tampilan dari text cell. Jadi nanti tampilannya akan seperti yang di sebelah kanan ya. Karena udah saya tambahin hashtag, jadi dia menjadi heading. Kalau misalkan nggak mau pakai hashtag, pakai apa lagi biar dia bisa menjadi heading? Kita bisa menggunakan heading tool dari HTML atau tag HTML seperti ini. Sama aja ya hasilnya. Sama-sama menjadi heading. Biar lebih mudah kita gunakan yang pagar aja. Nanti bakalan muncul seperti ini. Dimana kalau kita lihat headingnya, kita lihat teksnya tadi, kalau kita tambahkan heading, dia bakalan bisa dibuka dan ditutup. Karena apa? Karena sama aja kayak kita buka buku, kita bisa pilih mana bab yang mau kita baca, mana chapter yang mau kita ambil, dan lain-lainnya. Kita akan masuk ke cell code yang pertama. Yang jelas dalam code cell ini, apapun yang kita tuliskan di dalamnya harus merupakan bahasa pemrograman Python. Jadi kalau misalkan kita tuliskan kata-kata yang tidak ada dalam bahasa pemrograman Python, dia akan memunculkan error, minimal ada syntax errornya. Tapi kalau misalkan sudah sesuai dengan bahasa pemrograman Python, itu dia bakalan
menampilkan output atau hasil dari proses komunikasi antara mesin dengan antara kode kita dengan mesin. Sekarang kita akan coba untuk menjalankan data yang kita punya dengan berbagai macam operasi-operasi yang akan kita lakukan. Nah, sekarang kondisinya adalah kita nggak punya data nih. Kita nggak punya data, jadi kita nggak tahu mau ngapain dulu. Pertama-tama kita harus punya problem identification-nya sendiri yang sudah saya sampaikan dari awal. Problem identification-nya boleh bebas dari Inix People mau pakai dataset apa atau sudah menemukan kontrol terhadap data apa dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan belum punya atau ingin untuk explore sendiri, boleh untuk cari tahu di internet kasus apa saja yang sedang terjadi atau data apa saja yang sedang tren dan lain-lainnya. Di sini saya akan menggunakan dataset yang sangat common untuk proses data analysis atau data science, di mana kita bisa mengambil data-data yang sudah dikelompokkan dalam sumber-sumber dataset atau web untuk dataset-dataset seperti itu. Contohnya ada Kaggle, kemudian ada GitHub, dan lain-lainnya. Saya akan coba gunakan dataset yang sudah dikelompokkan oleh J. Brownlee untuk dataset machine learning. Jadi kita coba cek aja dataset dari J. Brownlee. Nanti akan muncul GitHub link di atas sendiri biasanya. Tinggal kita akses saja ke machine learning datasets yang biasanya digunakan untuk tutorial atau untuk contoh. Jadi di bawah sini ada banyak sekali datanya, mulai dari yang pertama itu ada indoor movement, kemudian ada abalone, ada adult data, dan seterusnya. Tinggal kita sesuaikan saja mana yang mau kita ambil. Nah, karena dataset ini itu adalah dataset machine learning, pastikan dari awal kita tahu apa yang ingin kita ambil dari proses yang kita lakukan dalam data wrangling. Misalnya kita pengen untuk mencoba melihat dataset yang bisa dipersiapkan untuk proses klasifikasi, maka kita cek dulu apakah klasifikasinya itu binary atau multi-class atau yang lain-lainnya. Ini semua adalah dataset machine learning yang kalau Inix People tertarik, nanti boleh belajar lebih lanjut lagi tentang machine learning, di mana kita bisa membuat tool yang akan membantu kita untuk menentukan decision atau mengambil keputusan dari sesuatu hal. Dari sini kita udah punya banyak sekali contoh, boleh Inix People pilih salah satu atau ngikutin saya juga nggak masalah. Jadi kita di sini bakalan pakai yang paling umum digunakan aja, yang udah saya gunakan tadi juga di contoh PPT, ada Iris dataset. Tapi mungkin beberapa dari Inix People udah bosen banget nih dengan Iris CSV. Kenapa kita pakai itu mulu gitu. Jadi mungkin saya berubah pikiran deh, sekarang kita bisa ganti dengan dataset yang lainnya. Dari dataset yang ada di sini kan banyak banget, tinggal kita sesuaikan aja dengan tujuan. Ternyata dari dataset-dataset ini, saya pengen untuk menggunakan dataset yang memiliki categorical column dan juga memiliki numerical column. Jadi kita tes aja beberapa dataset yang ada untuk melihat dia punya nggak ya kolom-kolom kategorikal dan kolom-kolom numerical. Adult tes ini memiliki kolom kategorikal dan numerical ya. Ada private ini pasti kategorikal, never married ini juga kategorikal, dan seterusnya. Kemudian kita cek dari airline passengers. Di sini ada tanggal dan juga jumlah passengernya. Kemudian ada auto insurance. Di sini ada, kita kurang tahu nih kolomnya untuk apa, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti tinggal kita baca aja ya di bagian dot names-nya. Ternyata yang X itu adalah number of claims atau yang di sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan adalah total payment for all the claims in thousand of Swedish kronor. Kita boleh cari lagi dataset yang lain. Ada breast cancer Wisconsin, kemudian ada daily max temperature, ini pasti juga data numerik doang. Tuh, jadi kita tinggal cari lagi, ada nggak ya kira-kira yang lainnya. Housing juga kayaknya angka semua. Mamografi. Oke, karena mayoritas dataset ini digunakan untuk machine learning, jadi memang kebanyakan itu sudah disesuaikan dengan bentuk mesinnya, yaitu bentuk yang sesuai dengan
bentuk numerik, karena numerik itu adalah bentuk yang paling dekat dengan mesin, di mana mesin akan lebih mudah atau lebih cepat untuk memproses data-data angka. Kebetulan dari beberapa file yang saya buka, yang adult all ini atau adult test atau adult train ini memiliki kolom-kolom non-numerik atau kolom kategorikal. Jadi tinggal kita akses saja adult all, kemudian di sebelah kanan ada row. Bagi people yang belum terbiasa belajar tentang Git atau menggunakan Git, nanti bisa pelajari lebih lanjut juga bagaimana pemanfaatan dari GitHub atau GitLab untuk mengontrol project yang people sedang lakukan. Sekarang kita udah masuk ke dalam file CSV-nya, di mana bentuknya itu ada di alamat row.githubuser.com. Jadi sekarang kita udah punya nama-nama, data-datanya dari row pertama sampai dengan row terakhir. Dia disimpan ke dalam file adult all CSV yang diakses di dalam internet. Jadi kita nggak perlu download sebenarnya, kita bisa langsung akses saja by HTTPS path-nya. Jadi kita bisa langsung akses dari HTTPS-nya, tapi kalau teman-teman pengen untuk download, silahkan unduh saja. Jadi dari sini tinggal kita unduh dengan klik kanan, kemudian save as file CSV-nya. Jadi nanti bakalan langsung kesimpan jadi Microsoft Excel, separated values file. Saya simpan di download, saya save, kemudian dia bakalan tersimpan. Jadi tadi ya untuk row-nya itu ada di sini alamatnya. Kalau misalkan pengen untuk di-download, silakan langsung unduh saja. Di sini saya sudah menemukan dataset yang mau saya gunakan, di mana dataset tadi ternyata, kita baca dulu ya overview-nya seperti apa. Ada names. Dibaca sekilas, ternyata datasetnya itu terdiri dari berbagai macam columns, mulai dari age, work class, final weight, education 6, dan seterusnya sampai yang terakhir. Tujuannya untuk menampilkan apakah orang yang bersangkutan memiliki income lebih dari 50.000 atau kurang dari sama dengan 50.000. Jadi nanti people udah punya nih kalau pakai dataset yang sama, targetnya adalah mendapatkan semua orang yang memiliki nilai penghasilan lebih dari 50.000 atau kurang dari sama dengan 50.000. Kita udah dapatkan datasetnya, tinggal kita akses saja melalui Pandas Tool. Kenapa pakai Pandas Tool? Karena si Pandas ini sudah menyediakan kepada kita akses terhadap file yang ada di dalam sistem yang kita punya. Jadi bisa pakai file CSV, menggunakan read CSV, untuk ke file Excel, menggunakan read Excel, dan seterusnya. Masih ingat ya tadi datasetnya itu di formatnya apa? Yaitu si CSV. Jadi yang kita gunakan adalah CSV dari Pandas. Dalam bahasa pemrograman apapun, untuk mengakses libraries yang tersedia di dalam bahasa pemrogramannya, kita harus menempelkan terlebih dahulu library tersebut di dalam mesin kita. Kenapa ditempelkan atau kenapa mesin kita harus dijalankan seperti itu? Karena connection yang dimiliki oleh runtime kita sekarang itu berdiri sendiri tanpa dilengkapi oleh libraries yang lain. Jadi libraries-nya itu cuma terdaftar tapi nggak masuk ke dalam runtime kita sekarang atau ke kernel kita sekarang. Jadi biar dia bisa dijalankan, kita harus melakukan import terlebih dahulu. Import Pandas, kemudian kita panggil as id. Jadi Pandas di sini adalah library-nya, yang alias yang di sebelah kanan itu adalah nama penggantinya aja. Kalau people pengen pakai Pandas, boleh pakai Pandas aja, nggak masalah. Kalau saya pengen yang lebih pendek, biar lebih efektif saat memanggil perintahnya, jadi panggil pd. Setelah saya jalankan, maka code cell-nya di sebelah kiri akan muncul angka. Kalau baru pertama kali dijalanin, pasti angkanya adalah 1. Nanti setiap kita menjalankan shell code, baik itu di shell code yang sama maupun shell code yang lain, angkanya akan terus bertambah. Jadi kalau awalnya itu di shell code pertama saya tuliskan 1, di shell code kedua saya tuliskan 3 plus 7 misalnya, dia bakalan berubah menjadi 2. Karena apa? Karena urutan proses menjalankan shell-nya itu terjadi secara langsung. Jadi urutannya langsung bertambah satu-satu gitu. Sesuai dengan yang kita jalankan terakhir kali. Tujuannya apa? Untuk disimpan ke dalam sistem memori runtime saat ini.
Saya yakin Inix People udah pada familiar dengan Python. Kalau misalkan ada yang belum familiar, nggak apa-apa untuk memahami lebih lanjut aja karena proses data wrangling ini sudah memanfaatkan libraries dan beberapa tool yang lain agar lebih efektif pengerjaannya. Kalau kita pakai secara Scratch atau menggunakan Python biasa, itu akan panjang. Jadi di sini kita udah langsung pakai tools agar lebih efektif dalam proses pemrograman. Karena kita udah import pandasnya, tinggal kita panggil aja si function read CSV. Jadi kalau kita mau panggil function yang tersedia dari libraries, pastikan kita selalu memanggil terlebih dahulu objek reference-nya siapa. Objek reference-nya itu adalah si library PD ini. Jadi kita panggil PD, kemudian kita panggil function yang kita punya atau yang kita inginkan, yaitu read CSV. Untuk memanggil functionnya dalam dunia OOP, kita harus menambahkan dot sebagai penghubung antara objek dan juga function. Jadi di sini ada dotnya, kemudian kita tambahkan read CSV sebagai perintah yang mau kita jalankan untuk mengakses file yang bersangkutan. Sekarang di dalam read CSV kita tambahkan buka kurung dan tutup kurung. Tujuannya apa? Untuk memanggil function. Di dalam function tersebut tersedia berbagai macam parameter. Jadi parameter pertama itu mungkin aja ada alamat file, parameter yang kedua itu adalah headers, parameter yang ketiga itu adalah names, dan lain-lainnya tergantung function yang bersangkutan. Untuk tahu parameternya itu apa saja dan apa yang sedang dilakukan function, Inix People bisa panggil help function untuk menjelaskan tentang function yang bersangkutan. Misalkan seperti ini ya, read CSV kita cari dari help-nya, nanti akan muncul informasi dari function yang bersangkutan. Ini sangat penting untuk diketahui karena kadang kita nggak ngerti nih functionnya itu buat apa. Jadi agar kita paham apa yang sedang kita lakukan, sebaiknya kita menggunakan helper seperti ini untuk menjelaskan function yang sudah digunakan atau yang akan kita gunakan. Sekarang, Inix People bisa memperhatikan dari read CSV ada beberapa parameter yang dia tuliskan. Misalkan yang pertama adalah file path or buffer. Jadi di sini kita bisa menambahkan file path-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk string karena sebenarnya dalam Python untuk mengakses alamat sesuatu atau mengakses teks itu harus menggunakan bentuk string. Jadi nanti kita tambahkan petik seperti ini agar kita bisa mengakses alamatnya. Di bawah ada banyak sekali ya parametersnya, mulai dari file path or buffer, kemudian ada sep, kemudian ada delimiter, header, names, dan seterusnya. Boleh dibaca satu-satu, kemudian diimplementasikan juga satu-satu sesuai dengan dataset yang kita punya. Agar apa? Agar proses analisis kita itu jauh lebih efektif. Sekarang yang kita lakukan adalah mengakses alamat filenya. Boleh pakai relative path atau file yang sedang berada langsung di dalam runtime sekarang. Harusnya ada di dalam sini ya, jadi di dalam sini tinggal kita akses aja. Caranya gimana biar dia bisa diakses langsung? Tinggal kita unggah, kemudian kita ambil file yang kita download tadi ke dalam runtime yang bersangkutan. Kita tinggal okein aja, biar dia diunggah. Kita tunggu proses unggahannya karena tadi, balik lagi dia adalah proses yang menggunakan koneksi internet. Jadi kalau koneksi internetnya itu lambat, atau si Google Drive kita itu udah terlalu banyak menyimpan file atau si Google kita itu udah terlalu banyak punya file juga, itu akan berefek. Kenapa? Karena di bawah ini terlihat ya ada disk dengan availability-nya kalau punya saya itu masih 80,60 GB. Sekarang dia udah terunggah, maka adult all ini bisa kita akses secara langsung dengan menggunakan relative path. Jadi saya tinggal panggil aja adult all CSV. Saat saya jalankan pd.read.csv di sini, file yang kita unggah barusan itu langsung bisa diakses oleh pandasnya. Jadi kalau di load, nanti tampilannya akan seperti ini. Nggak enaknya pakai Google Colab itu sebenarnya ada di akses runtime-nya. Kadang kalau akunnya itu bukan akun yang pro, dia bakalan langsung diputus runtime-nya, sehingga kalau kita unggah file, kita sudah jalankan berbagai macam codes, atau kita sedang running sebuah code, kalau waktunya udah habis, dia bakal langsung diputusin gitu. Nah, biar nggak putus, kita harus bayar dulu atau upgrade menjadi Colab Pro. Sayangnya ada di situ doang sih. Kalau yang lainnya tuh lebih efektif karena kita juga bisa collaborate menggunakan Google Colab ini secara lebih efektif. Nah, sekarang datasetnya udah muncul ya.
Kalau Bapak IS People pakai dataset yang sama, maka row pertama sampai dengan row terakhir itu akan muncul dalam jumlah 48841. Masalahnya adalah saat kita melakukan analisis terhadap dataset kita, ternyata baris yang pertama atau yang ada di dalam headernya atau nama kolomnya itu adalah data row atau sebuah observasi, bukan inisial untuk kolom A itu namanya apa, kolom B itu untuk apa, kolom C untuk apa, dan seterusnya. Berarti dari sini ada yang harus kita perbaiki. Apa yang harus kita perbaiki? Headernya, di mana kita nggak mau ada header dari data yang kita ambil dari baris pertama. Sehingga di sini kita bisa tambahkan header sama dengan none. Kalau kita tambahkan header sama dengan none, artinya perintah read CSV akan mengaktifkan value header baru yang mengakses none value sebagai isian dari headernya. Jadi kalau kita nggak kasih header sama dengan none, dia bakalan nambahin, dia bakalan langsung ngasih row pertama sebagai headernya. Tapi kalau kita tambahin none, dia bakalan ngakses kolom pertama, row pertama itu bukan sebagai header. Jadi tampilannya akan muncul 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai terakhir 14. Sebelum kita jauh-jauh, Inks People harus paham tentang zero based indexing terlebih dahulu. Jadi kalau Inks People balik lagi ke Excel workbook, biasanya kan di sebelah kiri ada angka-angka yang menunjukkan dia sel berapa. Dari awal itu ada 1, 2, dan seterusnya. Kalau di sini kita bisa perhatikan awalannya itu adalah 0. Karena apa? Karena dalam bahasa pemrograman Python, untuk indexing atau penamaan rows atau pengalamatan dari data di dalam satu data 2 dimensi ataupun data 1 dimensi atau struktur data, dia selalu diawali dengan 0. Jadi apapun alamatnya, kalau datanya muncul pertama kali, berarti posisinya itu ada di posisi 0. Itu adalah penggunaan dari zero based indexing. Sehingga dataset yang kita punya di sini bentuknya data frame, kolom pertama itu dianggap sebagai kolom ke-0, kolom di posisi 0, kemudian kolom selanjutnya adalah di posisi 1, di posisi 2, dan seterusnya sampai yang terakhir 14. Artinya di dalam kolom yang di dalam tabel yang bersangkutan itu ada 15 columns. Kalau sudah sampai sini, Inks People pasti bertanya-tanya terus gimana dong cara kita mendapatkan nama kolomnya. Kan kita perlu nama kolomnya agar memudahkan kita saat proses analisis. Nah, di sini yang kita perlukan hanya beberapa hal saja, di mana kita harus mencari tahu atau mencari cara. Pertama adalah logika untuk pengambilan nama kolomnya. Yang kedua adalah bagaimana cara menampilkan atau menempelkan nama kolom tersebut di dalam data frame-nya. Langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah cari tahu dulu kira-kira gimana caranya untuk nempelin nama-nama tadi atau nama kolomnya di dalam tabel data frame yang sedang muncul di depan. Kita balik lagi ke helper ya di bawah. Di helper bawah itu ada beberapa parameter. Salah satunya adalah names di sini. Kalau ini People perhatikan, isinya adalah list of column names to use. Jadi di sini kita bisa menambahkan nama-nama kolom atau deret nama kolom dari kolom pertama sampai dengan kolom terakhir dengan bentuk array atau dalam bentuk array like boleh dalam bentuk series, boleh dalam bentuk list, boleh dalam bentuk tuples dan lain-lainnya. Yang penting dia itu berurutan. Gimana caranya biar kita bisa menambahkan hal tersebut? Berarti tinggal kita tambahin aja di belakang ada names, names. Kemudian kita kasih sama dengan, names ini adalah nama parameternya. Kita tambahkan sama dengan, kemudian kita pilih struktur data one dimensional atau array-like yang kita tentukan. Kalau yang di sini kita menggunakan list. Jadi kita pakai kurung siku sebagai pembuka dan penutupnya. Cuman saya masih nggak tahu nih nama kolom-kolomnya itu apa saja. Jadi yang pertama ada kolom 0 itu isinya apa ya kira-kira. Yang kedua juga apa ya dan seterusnya sampai yang terakhir. Maka saya harus cari tahu dulu data apa saja yang harus saya masukkan di sini. Karena kalau misalkan saya tuliskan misalnya A, B, dan seterusnya itu harus jumlahnya sama persis dengan yang kita punya di sini. Jadi kalau jumlahnya 15 di sini juga harus dikasih 15. Nanti Inks People bisa belajar lebih lanjut ya tentang data structure seperti list, tuples, dan lain-lainnya.
Agar kita bisa melakukan pengolahan names seperti ini, biar bisa ditempelin ke dalam tabel data frame kita, maka kita harus cari tahu dulu data names-nya itu ada di mana sih sebenarnya. Ternyata data names-nya itu ada di dalam names file. Di sini ada kolom age, kolom work class, kolom final weight, education, education name, marital status, dan seterusnya sampai native country. Kalau kita hitung jumlahnya ada berapa? Gue Inix People hitung sendiri ya. Jadi jumlahnya itu totalnya ada 14 di sini. Kurang satu kolom lagi karena kolom yang kita punya di sini kan ada 15. Satu kolomnya apa? Ternyata satu kolomnya kalau kita perhatikan lagi dari data frame-nya, sebelah kanan sendiri ada kurang dari sama dengan 50K, itu adalah income yang dimiliki oleh orang bersangkutan atau observation value yang bersangkutan, yaitu row 0 itu kurang dari sama dengan 50.000, kemudian yang row 48841 itu lebih dari 50.000. Betul ya? Nah, sekarang kita tinggal cari cara nih, kira-kira gimana caranya biar bisa untuk menuliskan nama-nama kolom tadi secara langsung ke dalam data frame kita gitu. Cara gampangnya adalah menuliskannya secara manual. Jadi tinggal kita tuliskan aja age, kemudian ada work class, kemudian ada final weight, FNLWGT, kemudian ada apalagi saya aja sampai nggak hafal. Nah, dalam proses data wrangling ini adalah langkah data wrangling yang pertama kali mungkin kita temukan, di mana kita harus melakukan kontrol terhadap nama kolom yang kita punya dalam data frame, kemudian kita ganti dengan values yang kita dapatkan dalam proses programming atau dalam proses penggantian parameter seperti ini. Kalau Inix People itu keberatan untuk ngetik satu-satu, sebenarnya sih gampang sih, tinggal salin, kemudian salin, paste, dan seterusnya. Tapi itu tidak efektif kalau kita udah paham bagaimana cara untuk membuat kontrol terhadap si file yang bersangkutan ini, si data yang ada di sini. Jadi tinggal kita sesuaikan aja bagaimana caranya untuk mengakses file yang ada. Kita bisa buka raw filenya, sama seperti yang kita lakukan tadi, lalu kita bisa download atau kita bisa akses langsung dari HTML page-nya. Di sini sebenarnya dia bukan HTML lagi sih, karena dia udah dianggap sebagai names file, di mana filenya nanti akan dianggap sebagai file txt kalau kita download. Kemudian tinggal kita baca aja dari rows yang ada, kira-kira apa yang bisa kita akses. Boleh di-download, boleh diakses by, apa ini namanya, by request atau melalui internet. Tinggal disesuaikan aja dengan selera Inix People. Kalau saya mungkin akan coba untuk memanggil save as saja, biar kelihatan gimana bentuknya nanti. Nah, sekarang di sini kita akan coba untuk simpan dia sebagai text dokumen. Jadi di sini saya simpan sebagai text dokumen. Lalu filenya akan tersimpan sebagai adult.names.txt. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tinggal diunggah aja ke dalam sistem runtime-nya. Kenapa? Kalau dalam sistem yang ada di lokal itu nggak bakal bisa diakses sama Google Colab. Kecuali Inix People pakai Jupyter Notebook atau semua tools yang sudah terhubung dengan lokal memori ya. Jadi kalau udah terhubung langsung dengan lokal memori, boleh langsung diakses saja adult.names.txt-nya tanpa perlu diunggah ke dalam environment-nya. Seperti ini. Sebenarnya langkah yang harus kita lakukan itu adalah proses programming. Nah, mungkin Inix People udah ada yang pernah melakukan programming menggunakan bahasa pemrograman apapun, atau belum ada yang pernah juga nggak masalah. Yang jelas yang harus dipahami sebelum kita melakukan proses scraping atau pengambilan data dari dalam satu file untuk memanggil misalkan baris age, work class, dan seterusnya ini adalah logikanya. Jadi dari awal kita harus tahu dulu logikanya gimana nih biar kita bisa mengambil nama-nama yang bersangkutan. Sekarang kita cek dulu yang mau kita ambil siapa. Dari nama yang pertama ada age sampai dengan native country di sini. Age column, work class, final weight, education, dan seterusnya itu memiliki struktur yang sama. Strukturnya seperti apa? Setiap kolom itu dibedakan dengan baris yang berbeda. Satu baris itu bentuk satu kolom, baris selanjutnya itu baris yang
untuk kolom yang selanjutnya juga. Sebelah kiri ada age, lalu ada titik 2, lalu ada space di kanannya dan juga ada continuous. Di bawahnya work class, kemudian titik 2, ada space dan ada values-nya. Dan seterusnya sampai yang di bawah, bentuknya itu sama. Maka logika yang bisa kita ambil dengan membaca file yang bersangkutan, yaitu si adult.names, itu adalah mengambil rows akhir yang ada di dalam data kita, kemudian kita ambil nih kolom-kolom mana aja yang mau kita baca. Udah nih kita ambil dari filenya di rows yang di akhir-akhir ini atau beberapa rows di akhir, kemudian kita mau ambil age, work class, final weight, dan seterusnya saja dari setiap barisnya. Gimana caranya? Tinggal kita sesuaikan aja dengan pengelolaan string, pengelolaan file, dan seterusnya di dalam operasi kita. Kalau InsPeople udah pernah belajar Python, pasti atau bahasa pemrograman apapun pasti sudah sering bertemu dengan looper atau pengulangan. Perulangan ini bisa digunakan untuk membantu kita saat melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Karena yang diambil itu tadi ada banyak, sebelum saya loop, mungkin saya pengen untuk akses salah satu data yang bersangkutan. Nah, di sini InsPeople juga harus paham dulu gimana cara mendasarnya untuk membaca file, untuk membaca data yang kita punya, agar bisa dimunculkan dalam bentuk tekstual. Kenapa tekstual? Karena data yang ada di sini itu kan sifatnya tekstual. Agar lebih mudah untuk kita kelola, berarti pakai text processing. Jadi kita bisa load dulu datanya, yaitu adult.names.txt kalau di punya saya. Dengan cara apa? Dengan cara biasa yang dimiliki oleh si Python. Kalau cara biasanya Python itu bisa menggunakan open function, kemudian tinggal kita tuliskan aja nama alamat dari filesnya. adult.name.txt, kemudian saya kasih modenya, karena cuma mau baca filenya, jadi pakai R. Kalau sudah, maka nanti file yang bersangkutan ini akan menyampaikan kepada kita berbagai macam function bawaannya. Ada read, ada readable, ada readline, ada readlines, dan seterusnya. Dan kita tinggal pilih mau mengambil data yang seperti apa. Saya pengen tahu apa yang dijalankan oleh perintah read misalnya, f.read. Ternyata perintah read ini akan menyampaikan semua rows atau semua baris dari teks yang dimiliki oleh file adult.names.txt. Tinggal kita ganti aja. Kita nggak mau tuh ada semuanya. Kita cuma pengen beberapa bagiannya saja atau satu baris aja atau beberapa baris saja. Kita ganti perintah yang lain, ada readline. Tadi kita coba untuk readline dulu. Kalau readline nampilinnya seperti apa? Ternyata nampilinnya cuma satu baris saja seperti ini. Karena dia memunculkan cuma satu baris saja, berarti kita bisa dong untuk coba cek kira-kira gimana caranya kalau saya mau generate semua rows yang ada di dalam file tersebut, tapi dipisahin per baris-barisnya. Buat apa? Buat saya lakukan pengambilan per baris nanti, biar nama kolom A, nama kolom B, nama kolom C itu sudah terselesaikan. Jadi di sini tinggal kita coba salah satu function yang lain, yaitu fReadLines. Readlines ternyata akan mengembalikan data kita dalam bentuk list di depan sendiri. InsPeople bisa perhatikan ya, ada kurung sikunya. Artinya bentuk dari data kita yang dikembalikan itu adalah sebuah list. Di masing-masing listnya itu akan terbentuk string object di sini dengan bentuk tanda kutip, di mana dipisahkan dengan tanda koma. Jadi setiap baris itu akan disimpan ke dalam satu string, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, sampai dengan baris yang terakhir. Sini ya, baris yang terakhir. Nah, sekarang kita udah punya nih fReadlines-nya sesuai dengan yang saya mau, tapi baris yang mau saya ambil itu cuman yang di belakang doang. Ada berapa sekian berapa ini? Tadi 14, 15 atau 14 baris di belakang. Berarti dari sini kita bisa melakukan slicing terhadap hasil list yang kita punya tadi dengan posisi, yaitu dari posisi N dari depan, N-1 karena diawali dengan 0 ya, atau dari belakang kita bisa hitung dengan -1. Berarti kalau dari belakang, yang row terakhir itu adalah -1, kemudian -2, -3, dan seterusnya sampai dengan yang row ke-14 di atas. Kita cek dulu row -1-nya itu isinya apa. Ternyata isinya adalah native country, sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi tinggal kita tambahkan aja berapa banyak rows yang mau kita akses.
Karena saya udah tahu ada 14 rows yang mau saya baca dari belakang sendiri. Jadi di sini kita tambahkan minus 14, kemudian tambahkan titik 2. Titik 2 ini digunakan untuk membuat slicing atau mengambil cuplikan data dari sebuah posisi yang pertama, yaitu minus 14, sampai dengan posisi terakhir yang ada di dalam listnya. Kita coba jalankan hasilnya seperti apa, maka akan muncul age, work class, kemudian ada apa lagi ya? FNLBGT atau final weight, ada education, ada seterusnya sampai yang terakhir adalah native country. Objeknya sudah berhasil kita temukan, sekarang tinggal kita melakukan operasi terhadap datanya. Sebelumnya, fReadLines 14 ini kan udah berhasil gather data yang saya blok dari age sampai dengan yang di bawah sendiri. Tinggal kita apa? Tinggal kita simpan ke dalam variabel sementara yang akan kita gunakan untuk looping. Jadi di sini fReadLines-nya kita simpan ke dalam bentuk lain. Mungkin saya akan simpan sebagai data sama dengan f.readlines. Kita salin aja perintahnya. Sama persis minus 14 sampai dengan kosong seperti ini. Maka data yang kita punya di sini akan kita loop satu-satu by row atau by entity yang ada di dalam si listnya atau stringnya, tinggal kita jalankan aja menggunakan looper for. For D in data artinya setiap string nanti akan dicetak di dalam langkah satu perulangannya. Nanti ini people bisa belajar lebih lanjut ya untuk proses looping ini. Kemudian kita tambahkan for D in data, maka yang akan kita olah adalah setiap string yang kita punya atau yang dikembalikan oleh mesin. Misalkan age continuous, berarti di sini udah muncul age continuous-nya. Saya coba cek D-nya itu isinya apa aja sih, print D, tinggal kita panggil aja, kemudian kita jalankan, maka akan muncul age continuous, age, dan seterusnya. Yang di belakang sendiri ada ya nanti. Yang di belakang ini udah nggak ada datanya, udah nggak ada nama listnya atau nama stringnya. Jadi tinggal kita jalankan aja si print D ini. Kalau misalkan printnya itu nggak kelihatan, boleh kita hilangkan dulu yang di atas, print D. Seperti ini, maka nanti akan, oh ya, diisi dulu ya D-nya. Akan muncul age, work class, final weight, dan seterusnya. Ini yang mau kita ambil atau yang kita akses. Jadi age-nya kita ambil, work class-nya kita ambil, final weight kita ambil, education kita ambil, dan seterusnya sampai dengan yang paling bawah, native country. Sini. Nah, sekarang karena kita udah menemukan datanya, tinggal kita sesuaikan dengan apa yang kita ingin lakukan, yaitu dari setiap baris, saya cuma mau ambil semua karakter yang ada di sebelum titik 2. Betul ya? Masalahnya adalah jumlah karakternya itu beda-beda. Ada yang 3, kemudian yang di sini ada 8, ada yang 6, ada yang 7, dan seterusnya. Maka yang harus saya lakukan adalah mencari tahu dulu bentuk dari string tadi, operasinya apa saja, yaitu text operation. Tinggal kita panggil aja di sebelah kanannya dengan menggunakan dot, maka akan muncul function-function yang dibungkus ke dalam objek stringnya. Capitalize, case fold, center, dan seterusnya sampai yang paling bawah. Semua ini bisa kita gunakan untuk mengelola atau memproses teks yang kita punya dalam bentuk string. Salah satu function yang bermanfaat untuk membuat kita bisa mengambil satu data di satu atau beberapa karakter yang ada di satu sisinya sebuah karakter lain, maka yang kita gunakan adalah split. Split ini digunakan untuk memisahkan data atau string dengan karakter yang ditentukan. Misalkan ada titik 2, maka dia bakalan memisahkan data yang ada di sebelah kiri titik 2 dan data yang ada di sebelah kanan titik 2, seperti ini. Jadi si titik 2-nya ini akan dianggap sebagai pemisahnya dan dianggap sebagai koma atau pemisah dalam bentuk retrieval value-nya, yaitu list. Nah, nanti kita tinggal tambahkan aja siapa yang digunakan untuk memisahkan data, yaitu titik 2. Kita coba lihat seperti ini, maka kalau kita jalankan, kita simpan dulu ya D-nya, D sama dengan D split titik 2, hasilnya akan menjadi seperti ini. Age dibagi sendiri, continuous dibagi sendiri, tapi titik 2-nya yang awalnya tadi itu dianggap sebagai satu string akan hilang.
Jadi karena dia hilang, udah sesuai nih. Dan kalau kita perhatikan bagian dari entity split yang kita punya, work class, final weight, education, education 6, dan seterusnya itu sudah sesuai. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tinggal kita akses saja pakai indeksnya. Sama seperti yang kita lakukan di atas, tinggal kita akses indeks yang bersangkutan, yaitu 0 position. Kenapa 0? Karena tadi posisi dari indeks kita itu selalu di 0. Edge kita taruh ada di 0, jadi edge-nya bisa kita ambil dengan alamat 0. Edge di 0, work class di 0, dan seterusnya. Karena apa? Bentuknya adalah satu list dengan posisi 0 dan 1. Karena 1.2 ini membagi datanya ke dalam sisi kanan dan sisi kiri. Kalau sudah, tinggal kita cek dulu hasilnya seperti apa. Ternyata sudah sesuai dengan yang kita mau ya. Nama-nama kolomnya tinggal kita masukkan aja ke dalam si names ini yang ada di atas. Age, work class, final weight, dan seterusnya nggak perlu kita tulis lagi, tinggal kita sampaikan saja ke dalam sebuah list atau ke dalam sebuah data listnya. Nah, gimana caranya agar bisa menyimpan si list yang bersangkutan tadi? Tinggal kita jalankan saja perintah untuk membuat list terlebih dahulu, atau kita bisa bikin list kosongannya. Misalkan di sini saya tuliskan namanya header names. Header name sama dengan list kosong, artinya kita bikin satu kotak baru yang nantinya di dalam kotak tersebut akan kita susun age, work class, final weight, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Nah, di sini udah ada nih kurung sikunya atau yang melambangkan dia sebagai list kosongan, maka saat kita sudah mengakses D, kita tambahkan D ke dalam header names. Bagaimana caranya? Kita akses dulu listnya atau kita panggil kotaknya dulu biar dia bisa dikasih sesuatu, dan kita panggil function yang bersangkutan untuk memanggil atau untuk memasukkan data ke dalam si listnya. Itu append function, kemudian kita masukkan data yang kita mau, yaitu D. Seperti ini saja kalau kita jalankan, maka hasilnya adalah D yang kita punya atau header names yang kita punya itu memiliki berbagai macam data di dalamnya dalam bentuk list. Ada age, work class, final weight, dan seterusnya sampai dengan native country. Kita analisis dulu nih di sini. Panjangnya apakah sudah sesuai? Yang di atas kita butuhnya 15 ya. Karena kita butuh 15, berarti kita harus tahu dulu mana yang kurang. Karena di sini kan butuhnya 15. Tapi yang kita punya baru 14. Gimana saya cara tahunya? Tinggal panggil aja len ya. Kalau enggak dihitungin satu-satu, nggak apa-apa, nggak masalah. Jumlahnya 14, nggak mungkin 15. Karena ada satu kolom yang belum kita masukkan, yaitu income. Agar income-nya masuk dan bisa kita anggap sebagai nama kolom juga, maka di belakang sendiri kita tambahkan apa? Kita tambahkan header names, kemudian dot append income. Posisi dari header names append yang di atas dengan posisi header names append yang di bawah itu ada di berbeda indent. Kenapa hal ini terjadi? Karena header names yang di atas itu berkaitan dengan D atau looper yang kita punya. Seperti ini. Jadi dia itu punya satu blok. Maka setiap data yang ada di dalam data atau setiap D yang ada di dalam data akan dijalankan sekian kali. Berikut juga dengan header names-nya. Dia akan mengulang setiap age, work class, final weight, sampai dengan native country, dan menyimpannya ke dalam header names. Cuman karena udah selesai nih loopernya, kita tinggal nambahin income doang. Maka di bawahnya looper, bukan di dalamnya looper, kita tambahkan header names, append income. Untuk menambahkan satu row saja atau satu data saja ke dalam dataset kita. Jadi di sini tinggal kita panggil len header names, kemudian kita print, mungkin di atasnya kita print, kemudian bawahnya baru len ya. Print header names. Seperti ini, maka tampilannya adalah age, work class, sampai dengan yang di terakhir ada income, dan data jumlahnya adalah 15. Seperti itu. Jadi sekarang udah muncul semua datanya, ada 15, tinggal kita salin aja ke sini namanya header names. Sudah. Karena sudah, sekarang berarti udah terbaik, sudah kembali ke bentuk yang kita inginkan ya. Nama kolomnya itu ada age, ada work class, final weight, dan seterusnya sampai dengan income, sehingga kita lebih mudah untuk memahami
data frame-nya. Balik lagi ke proses tadi, kita punya missing values, kita punya outliers, kita punya kemungkinan ada data-data yang salah data type-nya, dan lain-lainnya, maka kita harus melakukan analisis. Kita harus pahami dulu gimana cara untuk menampilkan data-data yang bersangkutan dalam Pandas. Jadi di sini tinggal kita tambahkan aja operasinya, di mana data frame yang barusan kita load tadi harus disimpan ke dalam variabel terlebih dahulu. Variabel itu adalah alamat dari data yang kita punya di dalam sistem memori atau di dalam runtime saat ini. Jadi di sini saya mau simpan dia ke dalam df seperti ini, maka di dalam sel yang lain saya bisa jalankan perintah df. Begini ya. Nah, saya pengen untuk nampilin cuman kolom H aja. Karena bentuk data frame ini 2 dimensi, maka agar bisa menampilkan si kolom H-nya, kita harus akses datanya itu by dimensi 2 juga. Apa yang menunjukkan dimensi di sini, yaitu tanda kurung. Kalau cuma memasukkan satu kurung siku, maka dia akan mengakses satu data yang kita punya itu sebagai satu dimensi atau sebagai series. Sedangkan kalau pakai 2 kurung, itu dia akan diakses sebagai data frame atau 2 dimensi. Jadi karena saya pengen akses H column misalnya, tinggal kita masukkan aja H seperti ini. Kalau kurungnya itu 1, dia bakalan dikembalikan sebagai sebuah series atau data yang berbentuk one dimensional. Sedangkan kalau kita tambahkan double square bracket, dia bakalan menampilkan datanya dalam bentuk data frame. Jadi kelihatan perbedaannya ya, kalau yang 1 doang itu adalah series, kemudian yang 2 ini adalah data frame. Apa perbedaan yang selanjutnya? Seperti namanya, kalau one dimensional berarti cuma ada 1 dimensi aja, maka nggak boleh lebih dari 1 kolom untuk mengakses menggunakan tanda kurung 1 doang. Kalau misalkan kita mau bikin dia itu multi column, maka kita menggunakan data 2 dimensi, sehingga kita hanya bisa menambahkan kolom-kolom lain di belakangnya H atau di depannya H menggunakan double square bracket. Ya, kita tambahkan aja, koma, mungkin word class atau FNLWKT seperti ini. Susunannya bebas, Inix people mau tulis seperti apa, si Pandasnya bakal membuat salinan dari data frame tadi sesuai dengan yang kita minta. Ini adalah operasi untuk menampilkan data by column. Seperti ini. Jadi kita udah punya datanya by column, tinggal kita lihat aja, oh ternyata data age itu seperti ini, data workplace seperti ini, final weight seperti ini, dan lain-lain. Kalau kita pengen baca summary dari data frame-nya, kita bisa secara singkat memanggil function info. Di sini dia bakalan menjelaskan kolom age, misalnya data tipenya apa, workplace data tipenya apa, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir dengan tambahan memory usage yang digunakan oleh si Pandas data frame untuk menyimpan dia ke dalam runtime. Ternyata yang digunakan adalah 5,6 lebih megabyte. Seperti ini ya. Kita akan balik lagi ke atas. Ini bagian yang kita gunakan tadi untuk akses si file txt adult names-nya untuk bikin atau generate nama columns. Banyak operasi yang bisa kita lakukan untuk mengontrol null values, di mana di sini kita bisa perhatikan ada kolom non-null count, di mana dia akan menjelaskan apakah kolom yang bersangkutan itu punya null value atau tidak. Ternyata secara singkat, kalau kita perhatikan itu nggak ada null values-nya dari setiap kolom yang bersangkutan. Tapi kalau kita masuk ke datasetnya lebih lanjut lagi, kita bisa overview terhadap unique values per column-nya atau per dataset yang kita punya. Misalnya saya mau panggil workplace atau saya mau panggil age aja. Saya mau ambil age column, kita lihat distinct values-nya ada apa saja atau unique values-nya. Ada si misalnya umur 39 atau umur 90 dan seterusnya. Gimana caranya biar kita bisa menunjukkan semua data yang muncul di dalam kolom age, maka tinggal kita panggil unique function, dia bakal menampilkan nama-nama dari data yang unique tadi seperti ini. Oke, nah
ternyata dataset kita udah siap atau memiliki data-data yang sekian, di mana salah satu kolomnya itu menunjukkan dia lengkap, nggak ada nilai yang kosong atau nilai representasi yang lainnya. Sehingga dalam proses data wrangling sementara yang kita lakukan sampai saat ini itu nggak ada kesalahan. Nah, karena kita dikejar waktu ya, sekarang kita akan coba untuk menggunakan Beautiful Soup juga. Jadi kalau kita udah selesai nih ceritanya mengakses data frame yang bersangkutan, ada kolom-kolom yang kurang atau kita pengen nambahin kolom baru dengan tambahan gambar atau dengan tambahan data yang lain di dalam dataset yang kita punya, maka di sini kita bisa memanfaatkan browser kita untuk mencari tahu data tambahan dari data yang kita butuhkan tadi. Untuk memanfaatkan Beautiful Soup, seperti yang sudah saya contohkan tadi di dalam PPT, tinggal kita panggil aja from the export, import Beautiful Soup. Seperti ini. Kenapa kita langsung import? Karena Beautiful Soup 4 itu secara otomatis sudah diinstal di dalam environment-nya Google. Jadi kita nggak perlu untuk install sendiri pakai PIP, jadi dia udah ada di dalam mesinnya. Tapi kalau misalkan di tools yang digunakan oleh Linux People itu belum ada BS4, maka harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Cara installnya bagaimana? Tinggal install aja PIP install Beautiful Soup 4. Kita balik lagi ke internet. Di sini kita bisa cek ya, ada berbagai macam data dalam adult, ada bachelor's, ada HS graduate, ada 11 itu untuk education, ada race, ada sex, ada capital gain, capital loss, dan seterusnya sampai dengan native country. Misalnya kita pengen untuk cari tahu GDP dari native country-nya, United States kah, atau Kuba kah, atau yang lainnya. Mungkin di sini kita cari tahu dulu di Wikipedia apakah ada ya data GDP country. Seperti itu. GDP country ternyata ada di sini list of countries by GDP atau GDP-nya. Di bawah sendiri ada tabel yang bisa kita perhatikan untuk data-data United States, GDP-nya berapa berdasarkan IMF, World Bank, dan juga United Nations. Forecast itu ramalannya ternyata tahun ini kira-kira berapa gitu untuk GDP mereka. Kita cek Indonesia ada di nomor berapa dan berapa GDP-nya, ternyata saya sendiri malas nyarinya, jadi nanti Linux People boleh cari tahu sendiri-sendiri. Kebetulan dataset kita udah ada nih di dalamnya, native country-nya siapa aja, berarti kita cari tahu dengan langkah yang sama dulu seperti yang di atasnya, DF native country, DF native country dot unique. Seperti ini. Ternyata kota-kota yang bersangkutan itu ada United States, Kuba, Jamaika, India, dan seterusnya sampai dengan ada yang tanda tanya juga. Kenapa nih ada tanda tanyanya? Nanti bisa dilakukan proses data wrangling dan analysis lagi. Mungkin saja tanda tanya ini digunakan untuk menggantikan nilai missing values atau nilai tanda tanya ini memang data yang diberikan oleh user saat melakukan wawancara dan lain-lainnya. Tapi biasanya kalau udah muncul kayak gini, kita harus menentukan sendiri nih kira-kira tanda tanyanya itu dianggap sebagai apa? Apakah dia dianggap sebagai null? Apakah dia dianggap sebagai data representasi dari sebuah country atau sebuah work class dan lain-lainnya sesuai dengan yang kita tahu. Sekarang kita udah punya DF native country unique-nya, ada United States, Kuba, Jamaika, dan seterusnya sampai dengan Holland, Netherlands. Tinggal kita sesuaikan, oh ternyata dari GDP yang ada di atas di datasetnya Wikipedia, itu kurang lebih seperti ini. Saya pengen untuk akses si tabel yang bersangkutan. Sebelum kita menggunakan Beautiful Soup, kita bisa pakai Pandas read HTML. Kenapa bisa read HTML? Karena di sini tuh file yang kita akses itu adalah HTML page. Cuman untuk mengakses page HTML yang ada di dalam internet, kita harus pastikan dulu connection dari Google Colab-nya terhadap laman internet yang bersangkutan. Gimana caranya? Dengan membuat koneksi antara page dan runtime kita saat ini. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi dataset kita itu kalau si Google Colab-nya kalau misalkan dia udah dijalanin terus belum masuk ke Pro, dia bakalan di disconnect secara langsung tanpa babi bu, dia langsung di disconnect.
Kita harus connect to runtime lagi dan files yang udah kita unggah tadi hilang. Nanti tinggal kita sesuaikan aja datanya, tinggal kita run all. Bakalan error, kenapa? Karena datanya itu tidak ada di dalam relatif path-nya. Adult all nggak ada, kemudian file adult names directory juga nggak ada. Tinggal kita unggah lagi biar saya bisa melanjutkan filenya. Seperti ini. Open, kita unggah lagi, dan kita run kembali semuanya. Nggak sabaran jadi seperti ini ya. Ditunggu dulu karena adult all-nya itu banyak banget datanya. Tadi ada 48 ribuan. Kemungkinan dari Inix People juga ada yang mendapatkan error yang sama. Sini seperti ini, ada GDP, USD million by country, tinggal kita akses saja nanti gimana cara aksesnya itu menggunakan Panda Street HTML, atau kita boleh langsung gunakan si Beautiful Soup-nya aja, biar kita kelihatan gimana caranya untuk akses ke internet menggunakan datanya tadi. Karena agak lama ya, oh ini udah nih. CSV run all. Oh iya, jadi header names-nya tadi kan saya jalanin di bawah, sehingga perintah header names-nya itu tidak disimpan di dalam runtime-nya. Saya harus pindahin dia ke atas dulu sebelum kita load header names. Jadi di sini kita run all lagi, kemudian kita jalankan, baru dia bisa mengakses sampai ke bagian yang paling bawah. From PS4 Beautiful Soup ini akan langsung kita gunakan untuk berhubungan dengan page internet. Kalau kita salin alamatnya di sini, Ctrl C misalnya, kemudian saya salin sebagai page alamat page atau path di sini, maka dia harus memiliki sebuah connection terlebih dahulu biar bisa akses si internetnya. Caranya gimana? Dengan menambahkan akses request. Boleh pakai request library, boleh pakai URL lib, boleh pakai yang lainnya. Yang jelas kita harus bikin connection-nya terlebih dahulu karena Beautiful Soup itu bukan ngakses internet, tapi ngakses file HTML doang. Mau dia itu ada di internet, mau dia itu ada di local device, kalau dia itu bisa diakses by path, itu bisa digunakan. Jadi pastikan harus ada koneksinya dulu ya, kalau di sini saya pakai request. Nah, request ini adalah sebuah library yang digunakan untuk mengakses data di dalam internet by page-nya menggunakan get function. Nanti dia bakalan mengeluarkan respons. Kalau responsnya itu 200, artinya adalah responsnya berhasil sehingga si request ini dapat mengambil seluruh data yang ada di dalam page HTML-nya. Tinggal kita simpan aja ke dalam R, ke dalam satu variabel. Di sini saya simpan sebagai R. Maka si R variabel yang bersangkutan itu punya value text, di mana isinya itu adalah data HTML-nya, mulai dari doctype HTML dan seterusnya sampai dengan yang di paling bawah sendiri. Data ini yang baru bisa dibaca oleh Beautiful Soup, tinggal kita tambahkan aja atau kita masukkan saja R-text-nya ke dalam akses atau pembuatan objek Beautiful Soup. Sini tinggal kita masukkan r.text sebagai value dari file yang mau kita akses, yaitu HTML filenya. Kemudian kita tambahkan HTML parser di belakangnya. Karena apa? Karena Beautiful Soup itu nggak cuman bisa baca HTML atau markup language untuk hypertext aja. Dia bisa baca XML, dia bisa baca yang lainnya. Jadi kita harus pastikan, sesuaikan dulu parsernya siapa. Kalau sudah, saya akan simpan dia sebagai Beautiful Soup sama dengan, maka kalau saya jalankan Beautiful Soup yang bersangkutan, nanti data yang dimunculkan itu adalah bentuk dari HTML page-nya ke dalam berbagai macam pane-pane yang ada atau tag-tag yang ada. BS, kemudian BS. Misalkan Prettify. Nah, saya pengen cetak datanya itu ke dalam tampilan teks secara full. Dari row pertama sampai row terakhir, saya mau cetak dia ke dalam print. Maka yang kita lakukan kalau panggil Prettify ini, si Beautiful Soup akan menata seluruh tag yang kita punya dalam HTML sesuai dengan indentnya. Jadi ada indentation yang menunjukkan bahwa si data HTML page tadi itu punya sekian baris.
Di sini. Jadi dari file rtext yang dari awalnya ada doctype HTML sampai dengan yang terakhir, dia akan ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Kenapa ini sangat membantu? Karena dalam Beautiful Soup ini kita bisa melakukan proses pencarian terhadap data yang kita mau. Nah, kita harus berkenalan dulu nih dengan tag HTML-nya. Di sini biasanya kalau kita klik kanan kemudian kita inspect, maka dia bakalan menunjukkan bentuk HTML page-nya dan akan menunjukkan data bersangkutan, yaitu tabel yang saya tunjuk tadi, sebagai th. Artinya data yang saya refer itu adalah kolom yang di atas. Di sini kita bisa scroll ke atas, ada satu objek namanya adalah table. Si table ini bisa kita akses menggunakan Beautiful Soup. Dengan cara apa? Dengan cara find table, atau karena kita mau cari tag yang bersangkutan, tinggal kita tulis saja bs.find table. Yang dikembalikan adalah daftar tabelnya. Jadi di sini ada tabel yang pertama dengan data yang sekian dan seterusnya. Hanya satu tabel saja yang dikembalikan dan ini bukan tabel yang saya mau. Karena tabel yang saya mau itu bukan data dengan div class timeline wrapper yang isinya adalah upload Wikipedia dan seterusnya, ini bukan. Yang ini. Yang saya mau itu yang tampilan dari GDP-nya. Jadi gimana biar saya bisa nampilin? Tinggal kita panggil aja find all table, dia bakalan daftar atau menampilkan daftar dari table list yang ada di dalam si HTML page-nya. Mulai dari tabel pertama sampai dengan tabel yang terakhir dengan tag-tag bawaannya ada TH, TD, LI, UL, dan seterusnya. Seperti ini ya, ada LI, ada UL, itu untuk menunjukkan value atau entity di dalam sebuah tabel. Kita bisa aja scroll sampai selesai, sampai kapanpun, ini bakalan menunjukkan semua tabel yang kita punya. Nah, sekarang kita pengen untuk akses si GDP dari yang bersangkutan, yaitu kita balik lagi ke dalam tabelnya, kemudian kita cek dari tabel yang bersangkutan kelasnya itu siapa, yaitu Wikitable, sortable, dan seterusnya. Ada name-nya atau enggak? Ternyata enggak ada name-nya. Tapi di sini ada caption di mana isinya adalah GDP USD million by country. Kita bisa ambil caption yang bersangkutan dengan memanggil tag juga find, kemudian kita caption, kita masukkan, lalu dia bakalan muncul. Nah, masalahnya adalah banyak banget nih di sini tables yang bisa kita akses. Gimana caranya biar kita bisa mengakses si table yang bersangkutan gitu. Nah, tinggal kita panggil aja table yang tadi, yaitu table dengan name yang kita define, atau kelas yang kita define, atau values di dalamnya yang kita mau. Gimana caranya? Tinggal kita panggil aja find lagi di belakangnya, kemudian kita tentukan yang mau kita ambil adalah misalnya find all. Kalau kita find all seperti ini kan setiap tabelnya itu akan mengambil semua values di dalamnya juga, dan belum tentu kode yang saya tuliskan ini berhasil. Kenapa? Karena caption yang dimiliki oleh setiap tabel itu bakalan beda-beda. Pasti bakalan error. Kenapa? Karena reference value-nya itu nggak sama. Ini adalah beda-beda. Yaudah, karena banyak banget tabelnya, kita coba cek yang tabel pertama sendiri, kemudian kita ambil captions di dalamnya. Ternyata tabel yang pertama nggak punya caption. Sekarang kita coba cek lagi bentuk kembalian dari find all table tadi. Find all table tadi bentuknya itu adalah sebuah, apakah dia sebuah list? Kita coba cek di atas sendiri, harusnya bentuknya adalah sebuah list. Jadi kalau misalkan kita cek di sini, saya tambahkan 7, dia bakal mengakses ke tabel yang ke-7. Tapi ternyata nggak ada nih tabel yang nomor 7, atau ada, ternyata ada ya. Tinggal kita jalankan aja. Kita scroll ke bawah ya. Ternyata nggak ada nih tabelnya yang di posisi ke-8. Kita turunkan ke 5 misalnya. Di sini apakah datanya sesuai yang kita mau? Kejauhan ya saya scrollnya. Table, kelas, dan seterusnya ternyata bukan. Jadi tinggal kita ganti lagi 4, kita ganti lagi 1-1 sesuai dengan yang kita mau. Sini bukan juga ya, tinggal kita ganti lagi apakah yang nomor 3 atau apakah yang nomor 6 dan seterusnya. Untuk disesuaikan aja dengan bentuk data kita. Jadi tadi kita ingat nama kelasnya itu adalah Wikitable sortable. Jadi kita cari yang namanya adalah Wikitable sortable.
Di sini kita scroll dulu ke atas biar kelihatan headernya dari tabel yang bersangkutan. Banyak banget, di sebelah kanan ada scroll bar-nya, tinggal kita tarik ke atas saja ya. Ternyata yang betul adalah yang di posisi 2. Jadi kita udah bisa mendapatkan tabel yang bersangkutan. Nah, bentuk Beautiful Soup ini memang efektif untuk proses pengambilan text processing, seperti yang kita lakukan tadi waktu kita baca names file dalam bentuk txt. Di sini tinggal kita panggil aja function pandas yang lebih efektif untuk menampilkan tabelnya sendiri ke dalam bentuk data frame. Jadi kita panggil PD, kemudian kita panggil read HTML, kemudian kita masukkan saja alamat dari file HTML-nya. Tinggal kita salin HTTPS, EN, Wikipedia, dan seterusnya sampai dengan nominal. Berbeda dengan Beautiful Soup, kalau Pandas ini membaca link HTML, dia bakalan langsung bisa merequest sendiri karena dia sudah ditanam di dalamnya ada request library, jadi kita nggak perlu define request-nya, dia bakalan langsung akses ke internet untuk alamat yang bersangkutan. Nanti di sini dia bakalan mengembalikan list tables, dan kita harus tahu dulu tabelnya di posisi yang mana. Maka kalau kita udah tahu tabelnya itu di posisi yang mana, tinggal kita pilih aja 2 seperti ini. Maka tampilannya akan berubah menjadi data frame. Yang di atas ini kan bentuknya masih HTML page, sedangkan yang di bawah ini sudah menjadi bentuk data frame-nya. Yang mau kita ambil apa? Tadi kita ambil aja si United States, itu kira-kira tahun ini berapa forecast-nya by IMF atau by World Bank, dan seterusnya kita tambahkan ke dalam kolom yang baru. Sayangnya waktu kita sekarang ini masih belum cukup untuk menyelesaikan task yang kita lakukan. Jadi nanti Inix People boleh untuk explore lagi, boleh untuk ikut juga kelas yang ada di Inixindo untuk belajar tentang data wrangling secara lebih lanjut menggunakan Python. Sayang banget karena di sini Beautiful Soup-nya masih belum kelihatan gunanya seperti apa, karena data yang kita pakai tadi belum selesai tujuannya seperti apa yang kita mau selesaikan, dan waktunya sudah menunjukkan waktu sekian menit. Jadi ternyata saya kelamaan ngomongnya. Kurang lebih seperti itu sih untuk materinya hari ini. Yang jelas apa? Yang terjelas dalam proses data wrangling itu, langkah yang kita lakukan sangat kompleks. Nggak cuman kita menentukan aja tabel yang kita mau ambil yang mana, kemudian kolom-kolom yang mau kita ambil yang mana, data isinya itu seperti apa, dan lain-lainnya. Tapi kita harus memperhatikan juga masing-masing baris yang ada di dalamnya, masing-masing data yang ada di dalamnya juga. Sayang sekali karena materinya nggak bisa, praktiknya nggak bisa sedalam itu atau nggak bisa sedetail itu karena terbatas oleh waktu. Jadi nanti lain kali mungkin kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya, atau Inix People bisa belajar di Inixindo untuk memahami lebih lanjut bagaimana cara implementasi data wrangling menggunakan Python. Karena menurut saya cukup sekian sudah tergambar sih, saya harap Inix People udah punya gambarannya seperti apa dalam penggunaan mesin Python ini untuk proses data wrangling. Nantinya arahan untuk Inix People adalah Inix People bisa untuk explore lebih lanjut, menentukan bagaimana formatting terhadap dataset yang terbaik untuk dataset Inix People sendiri, atau kita bisa mencari tahu parameter-parameter apa saja yang menentukan dataset tersebut adalah dataset yang baik. Kurang lebih seperti itu ya Inix People, nanti boleh bertanya-tanya di sesi tanya jawabnya. Terima kasih atas kesempatannya selama beberapa menit tadi, jadi semoga kita bisa bertemu lagi dengan ilmu yang lebih efektif, dan semoga yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat untuk Inix People. Saya mohon maaf karena masih belum bisa untuk menyelesaikan praktiknya secara mendalam, dan masih banyak kekurangan dari cara penyampaian saya ke dalam terhadap materi dan kepada Inix People semua. Terima kasih, saya tutup dulu untuk materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Igis atas pemaparan materinya. Karena keterbatasan waktu, untuk beberapa pertanyaan dari Inix People tadi sudah kami jawab oleh tim kami, diwakilkan oleh Kak Dinda.
Baik, selanjutnya kita langsung masuk saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi bermain games. Dengan harapan kita dapat mengulas kembali serta mengingat kembali apa yang baru saja dijelaskan oleh Kak Ikis. Baik, untuk kuis sendiri kita akan menggunakan Quizizz, di mana para peserta diharapkan untuk mengisi nama lengkapnya dengan menggunakan nama lengkap agar memudahkan bagi kami nantinya dalam mengkonfirmasi hadiah pemenang. Baik, untuk link quiziznya sendiri sudah di-share di kolom chat Zoom. Bapak dan Ibu bisa langsung saja join di link yang sudah diberikan di dalam kolom chat Zoom tersebut. Dan jangan lupa untuk menggunakan nama lengkap, karena nantinya itu akan memudahkan bagi kami dalam mengkonfirmasi hadiah. Di sini kita sudah dapat pemenangnya. Untuk posisi 3 atas nama Kak Budi Hartanto, selamat. Selanjutnya di posisi 2 ada atas nama Kak Andi, dan di posisi pertama ada Kak Jin Setiawati. Ya, saya ucapkan selamat pada para pemenang. Diharapkan bagi para pemenang untuk segera mengkonfirmasi hadiahnya kepada tim Inixindo. Baik, sebelum kita sampai di akhir acara, saya ingin Inix People dapat menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, dimohon kepada para Inix People untuk dapat menyalakan kameranya. Baik, kita mulai sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3. Dan sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kemauan dari Inix People untuk menyalakan kameranya. Selanjutnya kita sudah masuk ke akhir acara ini, di mana saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para Inix People dan terutama kepada Kak Igis yang telah memberikan wawasan dan ilmunya kepada kita semua. Semoga acara ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang lebih baru lagi bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat di dalam acara ini, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti kami di acara selanjutnya. Saya juga ingin meminta maaf apabila ada kekurangan dalam pengucapan maupun perbuatan selama acara ini berlangsung. Dan sebagai informasi terakhir, saya ingin memastikan kepada Inix People untuk sudah mengisi form absensi kehadiran yang telah kami kirimkan di kolom chat Zoom. Dan bagi Inix People yang mungkin tertarik lebih dalam lagi mengenai data wrangling with Python ini, dapat langsung menghubungi kami, Inixindo, melalui alamat email info@inixindo.id atau melalui nomor WhatsApp 021 5794 0868. Baik, saya sebagai pemandu acara pada hari ini ingin mengucapkan terima kasih. Stay safe and stay healthy. Selamat sore.